Tahu-tahu ya. Kita ada pengenalan APD untuk kita pemadaman. Pertama-tama yaitu helm. Helm adalah untuk melindungi diri kita, untuk kepala. Jangan sampai kalau ada kita pemadaman, jangan ada kayu atau ranting jatuh, kepala kita terlindungi dari helm ini. Setelah itu kacamata untuk melindungi kita dari debu, asap yang waktu kita pemadaman. Setelah itu masker ini sama untuk melindungi pernapasan kita dari debu dan asap. Sama ini flyer juga ada juga lagi yang baru ini sama, masker fungsinya sama. Setelah itu ini baju pemadam fungsinya untuk melindungi diri kita dari panas, yang jelasnya panas, dan juga bara-bara api yang ada di sekitar. Setelah itu pipe flash adalah untuk tempat air minum waktu kita kelelahan, kecapean. Ini tempatnya air minum. Nah, ini koper untuk mengikat, yang jelas mengikat baju pemadam. Jadi gunanya letakkan pipe flash, letakkan HT, sangkur. Setelah itu HT adalah untuk alat komunikasi untuk kita menghubungi rekan kita yang lainnya. Ada juga senter penerangan pada waktu kita pemadaman malam hari. Iya, biasa kalau di pelatihan berarti untuk memotong ranting-ranting yang ada di sekitar kita. Bisa tahu aku mesin bersangi sap urutan ya kan aku sekarang aku ternyata tahu kan. Melindungi tangan kita dari panasnya bara api dan juga ketajaman dari selang atau nozzle. Urutan kan. Setelah itu sepatu ini ada dua macam, ada yang ini yang untuk di mineral ini kita pakai, dan ini yang efektif untuk di gambut. Sepatu gunanya untuk melindungi kaki kita dari gambut dan panas segala macam dari jalan kita. Ya, selanjutnya untuk peralatan tangan golok ini fungsi untuk kita membuat waktu kita pemadaman, jelasnya membuka jalan atau memotong ranting, memotong akar-akar yang akan kita buat pemadaman. Sama ini polanstri, sama untuk membuat jalan atau untuk memotong ranting, akar-akar waktu kita memasuki hutan. Itu jet shooter ya, penggunaan macam gini. Jet shooter gunanya untuk kita memadamkan secara dini api kecil. Jadi kita patroli harus memakai ini. Kalau ada api kecil kita bisa gunakan langsung menggunakan jet shooter. Lagi kepiok. Ini kepiok, cara megangnya begini. Cara bawanya gini. Ya. Bawanya gini ya. Gunanya kalau jurangnya sebelah kanan, sebelah kiri, kita gunakan sebelah kanan. Nah, ini kepiok gunanya untuk memadamkan api ringan, api kecil. Jadi gini caranya. Kita juga beriringan dengan jet shooter. Ini guna kepiok. Dan juga kepiok ini bisa juga untuk membawa mesin atau selang. Jadi guna kepiok ini banyak gunanya, tidak cuma untuk memukul api, juga untuk membawa peralatan yang lain. Lanjut. Garu. Nah, garu ini kita gunakan untuk memisahkan api atau kita mock up, ini gunanya. Terus juga bisa juga karena ini tajam, guna untuk memotong ranting-ranting atau semak-semak yang ada di sekitar serasah yang ada di sekitar kita pemadaman. Ini sama, ini garu tajam dan cangkul. Nah, ini juga sama gunanya untuk memotong akar-akar atau semak belukar yang ada ini sama untuk menggali bisa juga. Dan ini juga bisa kita gunakan pada untuk mop up
membersihkan, memisahkan bara-bara api yang sudah terbakar dan yang belum. Ini sekop biasa kita gunakan sehari-hari juga. Ini pertama bisa untuk memukul api, juga bisa untuk mematikan api dengan cara menimbun lumpur atau tanah. Ini sekop. Ya. Untuk yang mekanis, ini kita gunakan mesin Shibaura. Shibaura ini ya, ini kita gunakan untuk mesin ini penyedot atau untuk airnya di belakang ini, untuk air masuk di sini. Nah, ini untuk penyalur. Ini penyalur, ini kopling. Apa? Keamanan sel. Untuk yang di penyalur harus menggunakan sel, sama juga untuk yang penghisap juga menggunakan sel, sama. Dia harus menggunakan sel. Apabila tidak menggunakan sel, maka tekanan air atau untuk di sel yang penghisap tidak berfungsi, dan juga untuk yang penyalur kurang fungsinya, tekanannya kurang. Sama ini selang isap ya, ini tadi katakan seal ya, ini sealnya untuk digunakan supaya penghisapnya bagus. Apabila tidak ada, maka air tidak akan masuk ke impeller. Kenapa juga ada ini namanya, kalau kita di sini biasa pakai daop, ini namanya sarang tawon. Gunanya untuk digunakan untuk masukkan dalam air, supaya kita pemadaman sekarang kita di lahan gambut biasanya kebanyakan itu kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang, jadi kalau dengan ini kita tidak tersedot di mesin impeller karena ada saringan ini. Jadi kerusakan mesin itu bisa kita hindari itu. Jadi ini kegunaannya. Ini ada juga dari besi atau kawat ada. Nah, jadi kita gunakan dari alat ini dari rotan. Lanjut, selang penyalur ada dua macam. Satu yang 2,5 in ini, dan juga 1,5 in. Selang penyalur ini sebenarnya ada 3 macam kopling, yaitu koplingnya Machino, Hemaprodit, ada lagi Stos. Ya. Ini Y-Connect atau Connect Y. Ini untuk pembagian air dari biasa digunakan, dari biasanya 2,5 in dulu, baru setengah penyaluran 1,5. Jadi untuk 2 nozzle digunakan dengan Y-Connect. Itu juga sama juga untuk mengontrol penyerangan kiri dan kanan, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, itu nozzle biasa kita gunakan 3 macam gini, fungsinya sama. Ada nozzle yang gini, ini yang simple, sederhana, membawanya juga lebih mudah. Ini lagi sama nozzle juga, ini untuk pelindung diri, ini bisa, ini makanya gini. Jadi kita apabila ada tekanan air, kita bisa menggunakan begini, pegangnya gini. Ini untuk K3 begini caranya, keamanan kita begini. Ini kalau air sudah ada, tekanannya sudah ada, ini lebih kencang. Jadi makanya ini kita harus gunakan dengan bagus dan kuda-kuda. Jadi ya. Dan lagi ini sama kegunaan nozzle, ini juga sering kita gunakan. Ini koplingnya Machino. Jadi jarang kita gunakan karena ini nozzle ini sering